semuanya, kembali lagi bersama saya di Semprol Teknologi Semprol. Oke, video kali ini kita akan membahas sebuah produk teman-teman. Dan produk ini cukup menarik buat saya pribadi. Kenapa? Karena ya harganya yang murah tentunya. Nah, produknya adalah mic wireless teman-teman. Nah, mic wireless ini harganya sekitaran 200 ribuan teman-teman. Gak ada ya 250 ribu lah kali ya. Nah, mic wireless ini adalah, saya nggak tahu ini namanya mic wireless apa, cuman di boxnya hanya tulisan wireless microphone. Nah, kita akan membahas mic ini. Kenapa ini jadi menarik? Yang pertama mungkin karena dia sudah wireless ya. Itu yang menjadi poin terpenting dalam video kali ini. Sudah wireless ya tentunya. Dan yang kedua harganya yang murah sekali. Nah, kalau untuk kualitasnya sendiri saya kurang begitu mengerti teman-teman. Kita akan membahas, kita akan bedah, kita akan review ya teman-teman ya. Mulai dari kelebihan dan kekurangan, bahkan kita akan ya bisa compare dengan mic nggak wireless yang biasa gitu ya. Apakah ini worth it untuk dibeli atau tidak? Tonton videonya sampai habis. Dan jika kalian mau beli produk ini, link ada di deskripsi teman-teman. Aku sudah sediakan link pembeliannya. Kalian bisa check out lewat link tersebut, karena link tersebut aku kasih yang menurut gua itu yang paling murah. Karena mic ini dijualnya cukup relatif teman. Ada yang jual sampai 300 ribu, ada yang 200 ribuan, dan aku dapat ini harganya 200 ribuan. Dan ya, kenapa harus beli mahal kalau produknya yang sama gitu ya. Nah, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, gak bikin kamu miskin teman-teman. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian jika teman-teman butuh mic wireless ya. Nah, mic wireless ini sebenarnya penting nggak? Penting, menurut aku pribadi penting banget ya, walaupun nggak wireless, karena dalam sebuah video itu audio adalah salah satu faktor utama, faktor yang paling penting dalam sebuah kualitas video itu sendiri. Nah, apa jadinya kalau video kalian tuh kualitas audionya itu buruk sekali teman-teman, apalagi kalau kalian lagi bikin konten prank ya. Ini mic wireless ini cocok banget teman-teman untuk dibuat konten prank ataupun konten yang membutuhkan ya interaksi yang jauh gitu ya, tapi dengan kualitas yang sama, dengan kualitas audio yang bagus gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mengakali dengan ya menggunakan handphone sebagai mic eksternal, cuman kita nanti akan kesulitan pada saat editing ya, sinkronisasinya itu cukup ya bisa ribet mungkin. Buat pemula mungkin akan terasa jadi beban ya, tapi kalau yang sudah pro ya is okay lah. Nah, di sini aku menyarankan buat teman-teman buat beli mic kayak gini ya. Ini harganya murah, dan untuk membuat konten prank ataupun yang lainnya itu sudah cocok lah ya, udah gak usah ribet lah gitu. Nah, kita nanti akan membahas tentang kekurangan atau kelebihan dari mic ini ya, tentunya ya. Dengan kekurangan atau kelebihannya, dengan harga yang diberikannya, apakah mic ini worth it atau enggak ya. Nah, hari ini kita akan review sekaligus kita akan unboxing juga, dan kita akan coba untuk tes juga nanti di lapangan. Nah, nanti aku bakal bikin pengujiannya ada di lapangan, karena mic ini bisa digunakan di di kamera ataupun di handphone. Jadi nanti akan gua gunakan atau pengujian di dua tes. Yang pertama kita gunakan kamera. Nah, kameranya mungkin DSLR ya, karena ya adanya itu. Dan yang kedua kita akan gunakan kamera HP yang gua pakai di sini. Nah, sekaligus pengujian itu nanti kita pengujiannya akan ngecek juga untuk kualitas audionya, terus yang kedua kualitas baterai, karena dia itu memang mic wireless ya. Jadi untuk kualitas baterainya tuh seberapa lama untuk recording di outdoor ya. Nah, itu dia, dan kita akan membahas plus dan minusnya juga. Nah, itu dia teman-teman, kita langsung aja ya unboxing sekaligus kita review untuk paket pembelinya dapat apa aja. Let's go.
Oke guys, ini adalah mic-nya ya. Mic-nya ya bentuknya seperti ini. Untuk paket pembeliannya kita dapat apa aja. Untuk boxnya sendiri sih simple ya. Ada tulisannya mic wireless gini, mic wireless mikrofon teman. Dan ini buatan Cina untuk boxnya dan tidak ada kode barcode-nya. Oke, untuk samping boxnya sih ada namanya Music Performance, Resus ya untuk percakapan, dan ada home theater. Ini home theater maksudnya gimana ya? Dan ada untuk smart TV juga, jadi untuk wirelessnya bisa digunakan di smart TV. Dan ada juga di loudspeaker juga bisa, di komputer juga bisa, di PC, di bus stereo juga bisa, di outdoor akustikan juga bisa. Wih, ini mic-nya cukup lengkap sekali ya. Di box belakang sini ada TV, ada megapun, ini saya nggak tahu apa ya. Ada sound condenser, ini mixer ya, ada audio sound music dan power ampli. Jadi untuk amplinya itu bisa juga teman. Nah, aku penasaran untuk dalamnya kita dapat apa aja. Ini ada Solasian tok ya. Untuk boxnya sendiri ada Solasian tok. Kita langsung bongkar ya untuk bagian belakang sini. Untuk boxnya sih cukup sederhana ya, nggak ada yang menarik di sini boxnya sendiri. Oke, kita bongkar. Oke, dan ini dia teman-teman. Untuk paket pembeliannya kita dapat satu manual book dengan bahasa Cina teman-teman ya. Ya jelas ya, ini produk dari Cina, ini bahasa Cinanya. Bohyat ini apa, dan di sini ada beberapa pengaturan. Untuk manual booknya cukup kalian baca, nggak usah dibaca, cuma dilihat aja teman-teman, karena pasti kalian nggak akan bisa membaca karena semuanya huruf Cina teman-teman. Dan ini ada beberapa pengaturan yang sederhana ya, dan saya juga kurang begitu paham. Nanti kita coba pelajari secara keseluruhan. Oh ya, untuk kalau untuk di handphone ini, untuk di manual booknya kita bisa gunakan splitter ya. Saya nggak tahu ini dapat splitter apa enggak ya dari bawaan pembelian ini ya. Jadi untuk HP kalau Mac, untuk iPhone juga pakai splitter. Ini juga ke Type C juga pakai splitter. Dan untuk mic-nya, untuk si kamera juga. Kalau kamera ini nggak usah pakai splitter teman-teman. Untuk di kamera ini ya. Oke, dan hampir sama semuanya teman-teman. Manual gua semuanya pakai bahasa Cina bos, yang asal ya tidak paham bahasa Cina. Oke, kita singkirkan dulu untuk manual booknya. Manual booknya cukup tebal teman-teman ya, nggak selembar ya, cukup lumayan banyak manual. Oh, ada bahasa Inggrisnya juga di belakang. Oke teman-teman, ternyata ada bahasa Inggrisnya untuk yang di belakang sini. Ini untuk keterangannya, kalian nanti bisa baca ya, nanti coba untuk pelajari sendiri. Oke teman, ini adalah yang kita dapat untuk pembeliannya. Kita dapat satu buah transmitter, dan yang kedua adalah kita dapat satu buah receiver. Terus ada yang namanya kabel charging sama splitter teman-teman. Oke, kita bahas dulu yang untuk ini transmitternya. Untuk transmitternya sendiri kita dapat yang bentuknya kayak gini teman-teman. Ini cukup menarik ya, bentuknya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, sederhana. Untuk depannya sendiri ada tulisannya UHV. UHV ini kalau nggak salah dia kayak frekuensi gitu yang dipakai gitu ya, gelombang lah gitu ya, gelombang yang dipakai teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa searching sendiri apa itu UHV ya. Terus ada yang namanya tombol main sama tombol plus. Ini agak unik ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ini kayak emoticon gitu ya. Ini mata sama ini hidung, mulut gitu ya. Ini untuk main, untuk mungkin untuk mengecilkan dari sensitivitas mic-nya sendiri. Terus ini untuk membesarkan sensitivitas mic-nya sendiri. Terus yang kedua, kita samping sini itu ada yang namanya USB charging. Di sini untuk tempat chargingnya, dan ada yang namanya tombol on off ya, powernya teman-teman ya. Nah, untuk on off nya sendiri itu warna biru. Tak kira ini akan nyala teman-teman, tiba gak nyala. Ini mulut ini tak kira ini nyala gitu ya.
ternyata nggak nyala. Is oke, tapi hanya gimmick doang ini. Oke, kita bahas tentang untuk clip on-nya. Clip on-nya ini cukup besar teman-teman, saya agak kaget juga, ini ternyata tiba gede banget ya, mentol gitu ya, gede banget. Dan ini terbuat dari besi teman-teman, jadi bukan atom ya, bukan plastik ya, ini besi teman-teman, jadi cukup kokoh juga. Dan ini ya pokoknya atos lah cuy. Dan ini ada jepitannya untuk dikerah atau di baju teman-teman, dan ada satu buah busa ya untuk peredam suara agar tetap suaranya tetap enak ya, nggak kemeresek gitu ya. Nah itu dia. Dan kabelnya sendiri ini kayaknya sekitar ya 10 cm sampai 20 cm ya kabelnya, ini panjangnya. Terus clip on-nya tidak menggunakan jack audio, tidak ada jacknya, ini hanya apa namanya, langsung nempel gitu ya ke transmitternya. Jadi kalau ini rusak, jadi kalau clip on-nya rusak atau part iOS, wassalam lah, ini nggak bisa dipakai teman-teman. Jadi mau ya kalian harus beli lagi ya teman-teman ya. Pokoknya ini sebenarnya ada dua versi teman-teman, untuk ada yang apa namanya, dua transmitter ya, ada dua transmitter, dan aku hanya beli yang satu transmitternya aja karena kebutuhan juga ya, buat pribadi kayaknya nggak perlu ya. Tapi kalau untuk teman-teman bikin video pendek atau prank yang membutuhkan dua clip on ya, kalian pasti harus beli yang dua transmitter ya. Oke, kita akan membahas tentang receivernya. Oke, receivernya hampir sama ya teman-teman, cuman di sini tidak ada on off ya, nggak buat apa juga sih on off ya. Nggak ada yang namanya kayak mulut ini nggak ada teman-teman. Jadi yes, pokoknya lebih bagus yang ini sih, polos gitu ya, 100an UHV ini kayak frekuensi kayak teman-teman. Kalau tulis di kolom komentar teman-teman kalau ada yang tahu tentang UHV ini apa maksudnya ya, mungkin gelombang lah gitu ya, bagus sih gitu ya, atau nama itu saya nggak tahu juga, ini juga nggak ada namanya, ini namanya apa nggak tahu teman-teman. Oke, langsung aja. Ini samping kiri ini ada yang namanya USB ya, charging, dan ini tombol on off nya juga. Oke, jadi kalau on itu ada warna biru teman-teman, dan kedip-kedip kayak gini. Oke, dan juga sama ya, sama ini kedip-kedip juga. Jadi kalau kedip-kedipnya ini kedipnya ini enggak kedip-kedip lagi, berarti ini sudah tersambung dengan transmitternya teman-teman, siap digunakan gitu ya. Jadi kalau masih kedip-kedip berarti enggak tersambung. Contoh kalau kalian itu jaraknya terlalu jauh ya, mungkin kalau nggak kedip-kedip ya berarti ya udah nggak connect gitu ya. Nah, untuk jacknya sendiri ini agak sedikit unik teman-teman. Di manual booknya tadi itu ditulis jacknya itu hanya dua, apa namanya sih, nah di sini kan jacknya hanya dua ya, hanya dua apa namanya slot gitu, apa sih namanya, dua garis gitu ya, di jacknya ini ada dua garis teman-teman. Nah saya kira itu apa namanya, untuk yang kita dapat ini yang stripnya dapat dua, ternyata kita dapat 3 strip kayak gini ya. Jadi ini nggak usah pakai splitter teman-teman, kalau kalian colokkan langsung ke HP kayaknya langsung connect deh, langsung bisa kita gunakan teman-teman ya. Untuk aplikasi di handphone sendiri saya kurang begitu paham teman-teman, nanti kita akan coba dulu ya di pengujiannya ya, kira-kira aplikasi apa aja, atau aplikasi bawaan dari handphone bisa kali ya, saya juga nggak tahu teman-teman. Kalau di manual booknya ini kita dapat yang stringnya di sini tuh dua. Jadi kalau mau apa namanya, mencolokkan di handphone kita butuh yang namanya splitter. Ternyata beda dengan di manual booknya atau di ini kitabnya ini. Jadi kita nggak perlu splitter kalau mau colokkan ke HP. Oke. Jadi kalau splitter itu akan berfungsi kalau kalian menggunakan kamera ataupun kecolokan ke PC ataupun ke laptop. Nah, oke deh ya, kita akan membahas tentang keminusan dari produk ini untuk sementara, teman-teman. Untuk sementara ya. Nanti bakal gua rangkumkan lagi kalau ada minus-minus lagi dari produk ini. Nah,
Yang pertama yang aku temukan untuk saat ini yaitu adalah tidak ada yang namanya indikator baterai. Jadi teman-teman kalau di lapangan pas lagi bikin konten, kita nggak tahu nih ini masih baterainya masih kuat apa enggak ini. Tapi saya rasa ini bakal lama sih teman-teman kalau untuk sebuah mic wireless kayak gini. Saya rasa ini bakal terasa lama banget teman-teman untuk penggunaannya. Untuk chargingnya saya sendiri kurang begitu paham sampai berapa jam untuk pengecasannya, mungkin sejam atau 2 jam ya. Itu rekomen saya teman-teman, saya belum coba cas juga. Oke. Terus gak ada indikator baterai teman-teman, dan tidak ada jacknya. Jadi untuk clip onnya ini minus yang kedua ya adalah tidak ada jacknya, jadi nggak bisa dilepas, pasang lepas yuk. Jadi kalau ketika ini clip onnya rusak, yo udah wassalam lah, kalian harus beli lagi kayak sini. Kalau bisa memperbaikinya is oke lah, karena nggak ada yang namanya cadangan gitu ya. Oke teman-teman. Nah itu dia untuk minusnya. Kita akan bahas tentang plusnya. Nah plusnya ini cukup banyak teman-teman, menurut saya. Mungkin kalau ini banyak yang review produk ini, udah banyak yang memakai, mungkin harga dari produk ini bakal naik kayak sih, saya nggak tahu juga. Oke langsung aja kita bahas untuk keunggulan dari produk ini. Nah keunggulannya memang satu ya, murah ya, harganya murah banget, udah dapat wireless dan ini sudah bagus banget menurutku. Terus yang kedua sudah wireless teman-teman. Yang kedua ini wireless, jadi udah enak banget lah kalau kalian jalan-jalan terus jarak jauh pakai kamera gitu, atau bikin konten prank, ini udah cocok banget. Udah wes gak usah bingung lah ya untuk penggunaannya. Nah itu dia untuk saat ini. Untuk produk ini kita akan coba untuk dites pengujian di lapangan. Langsung aja kita ke lapangan, let's go. Sebelum kita melakukan pengujian, gue bakal jelaskan dulu apa aja yang kita gunakan. Yang pertama adalah kita menggunakan kamera dari handphone, yaitu Realme 5 ya, dengan aplikasi Open Camera. Terus yang kedua adalah kita gunakan kamera DSLR ya. Oke semuanya, kembali lagi bersama saya ya di Semproltech. Oke, kali ini kita akan melakukan pengujian untuk mic yang sudah kita unboxing kemarin dan kita review sedikit. Nah, kali ini kita ada di sebuah hutan teman-teman. Untuk pengujian kali ini kita agak main-main ya, langsung aja di hutan gitu teman-teman ya. Buat konten kali ini khusus nih buat kalian nih. Nah, untuk pengujian kali ini kita bikin menggunakan kamera handphone teman-teman ya. Karena nanti kita akan dua tes ya. Tes pertama kamera handphone dan kamera DSLR. Nah, ini sudah saya pakai clip on-nya teman-teman. Kalau kalian lihat sendiri di sini. Nah, jarak saat ini itu sekitar ya 4 meter ya. 4 meter lebih ya. Ini gimana menurut kalian nih? Suaranya masih enak dengar atau krek atau yang gimana? Nah, setelah itu aku coba untuk agak bikin jauh ya. Mungkin sekitar 10 meter kali ya. Untuk jaraknya, apakah suaranya masih bagus? Dan di sana ada truk juga suaranya, karena kita ada di samping jalan ya. Oke, ini jaraknya sekitar ya 8 meter teman-teman, 8 meter lebih, 9 meteran. Ini udah masuk ke wilayah yang cukup ekstrim dan lunyu-lunyu sekali teman-teman. Oke, bismillah. Demi kalian nih. Aku ngerusuk. Apa sih bahasanya ngerusuk? Oke guys, ini sekitar 10 meter lebih ya. Gimana menurut kalian, kameramen? Gimana menurut kalian? Tolong tulis di kolom komentar hasilnya seperti apa. Karena ya untuk saat ini saya nggak bisa mendengarkan hasilnya seperti apa teman-teman ya. Dan jika kalian mau beli, link ada deskripsi teman. Langsung aja check out, karena di situ link yang aku sediakan adalah harga yang paling murah. Jadi buat teman-teman yang suka murah-murah, nah langsung beli. Oke, tes yang kedua kita akan coba ganti ke ya DSLR.
Oke, kali ini sudah, nih motor banyak banget cuk. Oke, ini posisi langsung menggunakan kamera DSLR ya, posisinya teman-teman. Dan mungkin kualitas gambarnya agak sedikit berbeda ya. Oke, jarak yang kita saat ini dengan kamera kurang lebih 6 meter teman-teman. Posisinya 6 meter. Saya nggak tahu untuk suaranya seperti apa. Tolong komen lagi di deskripsi ya, di deskripsi. Tolong di komen ya. Bagusan mana, menggunakan handphone atau menggunakan kamera. Karena menggunakan kamera ini menggunakan splitter teman-teman. Kalau untuk handphone sendiri nggak pakai splitter, jadi ya nggak tahu untuk kualitas gambar, untuk kualitas audionya seperti apa. Oke, langsung aja gua bakal coba untuk ke sana ya. Jaraknya hampir sama kayak tadi, 10 meter lebih, mungkin sampai 12 meter. Ini cukup ekstrim teman-teman, cukup licin ya kondisinya, karena bukan di studio atau di rumah. Woi, woi. Oke, ini jaraknya sekitar 10 meter lebih nih cuy. Wah, gimana, masih bagus apa enggak untuk suaranya? Tolong komen lagi di bawah ya. Coba ke sana kali ya. Ini cukup luar biasa nih, agak sedikit rumbuk-rumbuk. Gimana teman-teman, hasilnya seperti ini, tes ya. Untuk konten prank ini wes cukup lah ya, gak usah reno-reno, harga murah, kualitasnya ya seperti ini. Oke teman-teman, itu dia hasil dari mic harga 200 ribuan, sudah wireless, sudah wis pokoknya hasilnya seperti itu tadi. Nah, jadi nanti ini gua bakal akan teruskan untuk bikin konten dengan mic ini lagi, cuman tidak dengan saya tapi dengan teman saya yang di belakang. Kita bakal bikin konten survival, memang konten dia survival ya, ngerusuk. Jadi di situ kita akan mengetahui juga ketahanan dari baterai si mic wireless UHV ini teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gak bikin kalian miskin. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.